Wahai Sayyidina Ali, saya berwasiat kepadamu, kata Nabi Muhammad, pada hari ini. Wasiat, jika kamu memegang wasiat saya, kata Nabi Muhammad, maka kamu akan hidup dalam keadaan terpuji, hidup dalam keadaan mulia. Jadi kalau kamu memegang wasiat saya, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, kamu akan menjadi orang yang terpuji. Dan ketika kamu mati, mati dalam keadaan syahid. Dan ketika pada saat Allah membangkitkanmu daripada saat hari kiamat, kamu dibangkitkan dalam keadaan golongan orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim. Wasiat itu jika kita jaga, jika kita tiru, jika kita ikuti, niscaya kita juga akan sedikit atau banyak ya akan meniru apa yang Ali dapatkan. Kan gitu. Jadi fungsi daripada mempelajari wasiat ini adalah agar kita sedikit bisa meniru Sayyidina Ali. Karena banyak itu kayaknya nggak mungkin. Atau mungkin tapi 1001. Jadi sedikit pastinya kita akan dapat. Tapi dengan sedikit tersebut kita harus upayakan semaksimal mungkin dari apa yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wasiat yang pertama adalah ya Ali. Wahai Sayyidina Ali, man utawi sapa wong iku akala mangan sapa man al halala ing perkara halal. Sofa mongko dadi bening apa dinuhu agamane man. Waraka lan dadi tipis apa kalbuhu atine man. Walam yakun lan ora ana didakwatihi kedue pengajake man. Apa hijabun aling-aling. Wahai Sayyidina Ali, pesan Nabi pertama, barang siapa yang makan perkara halal, maka agamanya akan bersih dan hatinya akan bersih dan hatinya akan tipis dan tidak ada penghalang ketika ia mendapat dakwah, ketika dia mendapat ajakan untuk berbuat baik dalam agamanya. Jadi barang siapa yang memakan perkara halal, maka agamanya akan bersih. Yang dimaksud dengan agamanya akan bersih, mungkin agamanya itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan ingin mulia di masyarakat, ingin mulia di mata orang dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan agamanya bersih. Kalau kita ingin agama kita bersih, tidak condong kepada duniawi, baik itu dalam kaitan ingin dipuji, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kemuliaan, maka syaratnya adalah harus makan perkara halal. Dan pun kalau kita ingin hati kita itu tipis, hati kita tipis dimaksud di sini adalah ketika kita melihat orang yang patut dibelas kasihi, maka kemudian hati kita akan berbelas kasih kepada orang tersebut. Yang dimaksud dengan hati kita tipis ketika kita melihat atau mendengar dakwah tentang kebaikan, maka hati kita terenyuh. Ketika kita mendengarkan sirah Nabi, maka kemudian kita akan terketuk hatinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ini yang disebut dengan hati kita tipis, tidak sombong. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita makan perkara halal,
maka kita akan mudah untuk diajak dalam hal kebaikan, tidak ada halangan untuk kita melakukan satu kebaikan. Nah, kalau Anda, kawan-kawan yang ada di rumah, pingin hatinya bersih, hatinya gampang terenyuh, gampang mendapatkan hidayah, dan kemudian agamanya bersih, dan ingin juga segala ajakan kebaikan bisa dilakukan, maka syaratnya adalah cukup makan perkara halal. Wahai Sayyidina Ali, ya Ali, man akala syubhat istabaha alaihi dinu wa adlama qalbuh. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa yang memakan perkara syubhat, maka agamanya akan disamarkan dan hatinya akan digelapkan. Perkara syubhat dan haram itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Ya, perkara haram itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, baik untuk memakannya, ya, atau dalam kaitan ini perkara haram itu adalah berkaitan dengan makanan. Jadi kalau kita makan perkara haram, maka akan tertutup tadi hati kita, akan tertutup hidayah dari hati kita dan lain sebagainya. Sementara ada orang yang memakan perkara syubhat. Perkara syubhat itu adalah perkara yang tidak jelas halal haramnya. Itu yang disebut dengan perkara syubhat. Kata Nabi, al halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihatun. Halal dan haram itu jelas. Sementara di antara keduanya, yakni halal dan haram, itu adalah perkara syubhat. Perkara syubhat contohnya dalam kehidupan kita adalah contohnya pada saat kawan-kawan di pondok atau di sekolah kemudian menemukan uang yang notabene itu bukan uang kamu, kemudian kamu ambil, kamu belikan jajan, itu adalah perkara syubhat. Nah, itu dalam kaitan itu ya harusnya bagaimana, dalam syariat kan sudah dijelaskan kalau kita menemukan barang lukoto atau barang temuan, niscaya kita harus umumkan dulu. Kalau sudah diumumkan dengan waktu tertentu baru boleh digunakan. Nah, kalau andai kata ketika sudah digunakan kemudian kok ada orang yang mencari atau mencari barang yang hilangnya sesuai dengan apa yang Anda makan atau sesuai yang Anda temukan, maka Anda bisa menggantinya. Nah, perkara halal itu apa? Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Makanan-makanan yang najis, makanan-makanan yang bukan hak milik kita, itu adalah perkara haram. Nah, perkara halal itu apa? Perkara halal adalah perkara-perkara yang notabene tidak dilarang oleh Allah. Itu adalah perkara-perkara yang tidak najis, perkara-perkara yang boleh dimakan sesuai dengan syariat, baik itu dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis, atau kaidah-kaidah yang halal. Itu adalah perkara-perkara halal. Nah, orang yang memakan perkara halal tadi akan mendapatkan 3 keuntungan, sedangkan orang yang memakan perkara syubhat, hatinya akan gelap, kemudian agamanya akan samar. Yang disebut dengan agamanya akan samar mungkin adalah ya dia itu mungkin juga melakukan kesyirikan, juga melakukan satu upaya-upaya yang notabene dilarang oleh agama Islam, padahal dia beragama Islam. Itu yang disebut dengan agamanya samar. Nah, orang Islam kok kemudian juga membuat sesajian untuk nenek moyang, itu kan animisme dinamisme gitu. Dalam kaitan itu kan samar itu.
itu beragama Islam atau tidak Islam. Yang samar lagi adalah ketika dia mengaku orang Islam tapi nggak sholat, nggak puasa. Ini sebetulnya Islam atau tidak? Itu maka agamanya adalah dalam kaitan ini sebabnya adalah memakan perkara subhat. Nah, perkara subhat saja bisa berefek semacam itu, apalagi memakan perkara haram. Selanjutnya pesan Nabi, waman utawi sopane wong iku akala mangan sapa man al harama ing perkara haram mata mongko mati apa kalbuhu atine man. Wa khofalan sirno apa dinuhu agamane man. Wa do ufalan apes apa yakinuhu keyakinane man. Wa hajibalan nutupi sapa Allah dakwatahu ing pengajake man. Wa qalat lan setiti opo ibadatuhu ibadah iman. Ini. Jadi orang yang memakan perkara halal itu, perkara haram itu punya efek. Efek ini adalah efek yang tidak banyak orang sadari. Tidak semacam hukum yang nampak dalam dohirnya gitu. Ya, kalau ada orang nyolong itu kan mengambil sesuatu yang haram. Itu kalau di dalam hukum itu jelas nanti akan dipenjara. Nah, ketika dipenjara orang akan takut dipenjara. Sehingga dia tidak akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tapi kalau perasaan ini jadi kalau ada orang kok dengan dengan hukum atau sanksi yang dohir itu nggak bisa merubah sikap, harusnya orang sadar bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu punya efek lain, yakni efek yang kita tidak ketahui atau efek batin. Contohnya tadi adalah orang yang memakan perkara mencuri. Orang yang mencuri itu kalau seandainya dia mencuri kemudian tidak ketahuan orang, dikiranya selamat. Tidak. Dia punya efek yang disebut dengan efek batin itu tadi. Efek batin itu apa? Ketika apa yang dicuri itu dimakan, ketika apa yang dicuri itu digunakan, maka mata kolbu, hatinya akan mati. Apa yang dimaksud dengan hatinya akan mati? Apakah hatinya tidak berdetak lagi? Tidak. Kalau tidak berdetak lagi memang itu sudah jasad dan seluruh badannya itu mati. Tapi kalau hati yang disebut dengan hati mati di sini adalah ketika dia punya hati dan hidup, dia tidak mendapatkan hidayah, susah mendapatkan hidayah, susah mendapatkan mau'idoh, meski diberi mau'idoh, meski mengaji setiap hari. Itu begitu kalau hatinya mati. Ketika hatinya mati maka dia susah untuk ingat Allah. Padahal mengingat Allah itu adalah satu perintah Allah bagi hambanya. Ya kan gitu. Itu. Jadi kalau kita memakan perkara haram maka hati kita akan mati. Kemudian selain hati kita mati, wa khafadinu, agama kita akan sirna. Sekali lagi istilah agama kita akan sirna ini atau agama tadi samar itu adalah kalau samar tadi masih ada ya, masih ada ciri-ciri dalam kita sebagai umat Islam gitu. Tapi kalau khafadinu itu sudah tidak ada ciri-ciri dari diri kita untuk dikatakan kita itu muslim. Kalau samar agama kita mungkin masih melakukan kebaikan walaupun tidak sholat. Tapi kalau khafadinu agama sudah hilang, maka mungkin kita sudah nggak sholat, sudah nggak puasa, sudah nggak zakat, sukanya nyolong aja, sukanya membunuh, itu yang disebut dengan agamanya hilang. Nah, orang yang memakan perkara haram lagi adalah do'ufa yakinuhu, keyakinannya akan lemah.
Keyakinan ini bisa keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada sesuatu, tapi kalau saya bisa saya artikan yang disebut dengan keyakinan ini adalah kepercayaan dirinya. Jadi orang itu kalau sering makan perkara haram, kepercayaan dirinya akan turun. Jadi kalau dekat dengan orang lain itu mesti banyak tersinggung. Jadi ada orang jadi bendahara arisan, kemudian korupsi. Maka ketika berdekatan dengan orang lain yang notabene tidak menceritakan dia, kemudian dia mendengarnya, kemudian tersinggung. Itu yang disebut dengan do'ufa yakinuhu, atau kepercayaan dirinya itu hilang. Kemudian hajibah ngohu da'watah. Orang tersebut nanti akan dihilangkan atau dihijab oleh Allah dalam hal ketika pada saat dia diajak untuk kebaikan. Jadi kalau orang yang makan perkara haram itu diajak untuk baik, dia susah. Ini penyakit-penyakit hati, efek daripada perkara haram. Yang terakhir, waqalat ibadatuhu, sedikit ibadahnya. Coba dicek, coba diraba-raba, monggo diraba-raba. Ya. Perkara-perkara yang notabene kita sebutkan tadi, ini ada enggak dari kita? Kalau ada dari kita, nih saya coba diperhatikan kita makan perkara halal atau haram. Kalau kita makan perkara haram, tinggalkan perkara haram agar apa? Hati kita tidak mati, agama kita akan tetap akan eksis, keyakinan kita atau kepercayaan diri kita akan tinggi, dan bahkan Allah tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dan ibadah kita semakin banyak. Itu kalau kita tidak makan perkara haram. Tapi kalau memakan perkara haram, maka kita akan mendapatkan satu, hati kita akan mati, agama kita akan sirna, keyakinan kita atau kepercayaan diri kita akan lemah, dan Allah akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Begitu juga ibadah kita akan sedikit. Itu kalau seandainya kita makan perkara haram. Selanjutnya, pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, idza khadaballahu ala ahadi razaqahum Allahu malan haraman wa idastaddat khadabahu alaihi wa kalla bihi syaiton yubarik lahu fihi wa yas habuhu wa yaskhuluhu bidunya aniddini wa yas halahu lahu murad dunya wa yas halu lahu umurad dunyahu. Gitu ya. Wahai Sayyidina Ali, mana tadi? Idza khadaba, ing dalam nalikane bendu sapa Allah ala ahadin ing ngatasi wong siji, razaqo mongko maringi rezeki sapa Allah ing ahad. Razaqo maringi rezeki ing ahad sapa Allah. Maringi rezeki malan ing bondo haraman kang haram. Faidas tada lan ing dalem lamongko ing dalem nalikane banget apa khodobuhu penduni Allah alai ngatasi man wakala mongko wakilake sapa Allah bi kelawan man syaitonan ing syaitan yubarik kan wae barokah sapa syaitan lahu kedue man fihi ing dalem wayashabuhu lan ngancani sapa setan hu ing man wayaskhuluhu lan nungkulake sapa setan hu ing man bidunya kelawan dunya anidini saking akhirat saking agama wayashalu lan gampangake sapa setan lau kedeman apa umura dunyahu ing pira-pira perkara dunyane man wayaqulu lan ngucap sapa
man Allahu utawi wayakulan ngucap sapa setan Allah utawi Allah iku ghafurun dan kang maha pengampun rahimun tur dat kang maha welas. Kata Allah, wahai Sayyidina Ali, kalau Allah benci kepada hambanya, Allah akan beri hamba itu rizki yang haram. Jadi dikasih rizki, banyak kasih rizki tapi rizki yang haram. Jadi nyolong gak konangan, korupsi gak konangan, itu dikasih sama Allah, kasih rizki, tapi hasil nyolong, hasil korupsi, ya kan? Berdagang dengan cara tipu-tipu, itu adalah diberi rizki oleh Allah tapi dari rizki yang haram. Kenapa kok dikatakan haram? Lawang bendanya itu adalah nggak najis. Jadi haram itu bukan karena haram zatnya, tapi haram sababnya, ada begitu. Jadi uang itu tidak haram dan tidak najis, tapi karena caranya mencari uang itu salah dalam syariat, tidak diperkenankan dalam syariat, maka jadi haram. Uang kok dari nyolong itu kan dari jadi haram karena sebabnya itu haram. Nah, gitu. Jadi Allah ketika benci kepada hambanya, Allah akan berikan kepada hamba tersebut rizki yang haram. Fa idza stadda khadabahu alaihi wa kala bi syaiton yubarik lahu fi. Kalau Allah benci sekali, kalau Allah benci banget, kalau tadi itu hanya benci, sekarang sudah benci banget atau benci sekali kepada seorang hamba, maka hamba tersebut maka Allah akan memberi kuasa kepada setan untuk hamba tersebut. Dan seolah-olah setan itu memberi barokah kepada hamba tersebut. Itu kalau Allah sudah sangat benci kepada hamba. Ya. Wa yashaluhu bidunya aniddin. Ya. Kalau Allah benci sekali dengan hamba, dia akan disibukkan dengan perkara dunianya daripada mengurusi perkara agamanya. Ini menakutkan sekali. Menakutkan. Allah akan memberi kita kesibukan terhadap dunia kita, meninggalkan perkara agama kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita terjauh daripada apa yang telah dibenci oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat ridhonya. Wa yashalahu umurud dunyahu. Kalau Allah benci sekali dengan hamba, selanjutnya adalah akan dimudahkan perkara dunianya. Akan dimudahkan perkara dunianya. Golek rizki gampang, tapi nanti hasil daripada rizkinya itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bisa kaya tapi sedekah nggak mau, biayai anak sekolah nggak mau. Ini menjadi laknat. Jadi diberi oleh Allah rizki, diberi banyak, tapi kemudian rizki tersebut atau harta tersebut tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka rizki sing apik itu bagaimana? Rizki yang baik itu bagaimana? Rizki yang baik itu adalah yang banyak tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau sedikit tapi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu rizki sing apik. Kalau kita punya rizki banyak namun tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini malah hati-hati.
Karena bisa saja kita dibenci dan sangat dibenci oleh Allah. Punya mobil, kok mobilnya hanya untuk jalan-jalan, tidak untuk pengajian, tidak untuk kebaikan-kebaikan, untuk jalan-jalan atau bahkan untuk nyari pacar. Yang sudah menikah kok nyari selingkuhan. Ini adalah harta yang tidak diberkahi oleh Allah, harta yang diberikan kepada Allah untuk hamba yang dibenci oleh Allah. Punya rumah kok nggak bisa di dalamnya kita membaca Quran. Punya rumah kok di dalamnya kita tidak bisa tenang. Hati-hati. Nah, begitu juga bukan hanya harta, tapi juga anak kita. Punya anak kok susah diatur. Punya anak kok bandal. Hati-hati. Ini mungkin bagian daripada Allah telah membenci kita. Dengan diberinya kita rezeki anak, tapi anak kita bandal. Nah, daripada itu syaratnya itu tadi, makanlah perkara yang halal. Tuh, makanlah perkara yang halal. Dan anehnya lagi, ketika kita tadi disibukkan dengan perkara dunia, dimudahkan perkara dunia kita oleh setan, dikuasakan kita oleh Allah, dikuasakan diri kita oleh setan, seolah-olah setan itu memberi berkah kepada kita. Anehnya pada saat itu setan mengatakan, santai saja kalau kamu nanti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ingat bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim. Jadi berdalih terhadap sesuatu yang baik, namun pekerjaannya itu jelek, itu tidak diperkenankan. Ada orang kok minum-minum, nanti kemudian dia mengatakan, kamu jangan minum-minum. Kemudian dijawab, gak apa-apa saya minum-minum, Allah maha pengampun. Itu salah. Jadi berdalih dengan sesuatu yang benar tapi dari perbuatan yang jelek, itu salah. Maka daripada itu, untuk melatih diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang jelek, jangan pernah membuat alasan terhadap satu yang baik. Contohnya, hidup saya sekarang begini. Atau mumpung masih kecil, atau mumpung masih SMP, hidupi enak-enak saja, nanti kalau sudah besar baru kerja, baru giat belajar dan lain sebagainya. Jadi waktu SMP nggak usah belajar, nanti kalau sudah tua baru belajar. Yang semacam ini yang malah akan terjerumus. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi, ikhtanim homsan qabla homsin, itu salah satunya adalah memanfaatkan waktu sehat kita, memanfaatkan waktu luang kita dalam belajar. Kita kerjakan belajar itu di waktu luang itu dari kecil. Nanti kalau sudah besar belum tentu kita bisa belajar dan lain sebagainya. Begitu juga waktu masih kecil kita harus rajin ibadah. Nanti kalau sudah besar belum tentu kita rajin ibadah. Jadi manfaatkan waktu yang luang itu. Jangan dibalik-balik. Mumpung masih kecil, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, besok aja ibadahnya, besok aja ngajinya, besok aja belajarnya. Gak bisa semacam itu. Kalau kita beralasan semacam ini, sesungguhnya pada saat itu kita sebetulnya adalah dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh setan, seolah-olah setan itu memberi barokah kepada kita. Na'udzubillah. Ya Ali ma safara ahadu talibul haram masyian ilaka syaiton qarinahu wala raqiban ilaka radifahu wala jama'a ahadu malan haraman ila akalahu syaiton wala nasiya ahadu ismullahi ta'ala indal jima'i
indal jima'i illa syarikahu syaiton fi waladih wa dzalika qauluhu ta'ala. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fi amwali wa fil amwali wa auladi wa idhum. Allahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan lagi. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bi barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.